Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak yang Bapak cintai, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat-Nya. Pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat, mudah-mudahan amin. Alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak bisa menyapa anak-anakku semuanya walaupun melalui virtual ya, tapi tidak mengurangi niat baik kita untuk sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan belajar kita walaupun dari rumah ya, tetap semangat dan tetap menjaga protokol COVID ya, agar tentunya wabah virus tidak mengenai kita, keluarga kita, dan selalu kita berdoa mudah-mudahan Allah jauhkan kita semuanya dari virus corona ini. Amin ya rabbal alamin. Semangat pagi anak-anak semuanya ya, semoga kita tetap semangat, tetap sehat. Baik, kali ini kita akan mencoba untuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita belajar. Materi pertama yaitu tentang taat, perilaku taat ya. Perilaku taat ya, di dalam Quran surah surah Al-Maidah ya. Surah Al-Maidah ayat 48 itu tentang kompetisi dalam kebaikan. Jadi tujuan pembelajaran pada kesempatan ini kita dituntut setelah nanti belajar kita akan mencoba untuk mampu untuk mengidentifikasi pembacaan Quran surah Al-Maidah ayat 48, kemudian menyebutkan arti secara kalimatnya, kemudian menerjemahkannya, kemudian menguraikan kandungan di dalam isi Quran surah Al-Maidah ayat 48 itu, dan kemudian juga kita mampu untuk menampilkan nilai-nilai sikap kita untuk bisa jujur, disiplin, dan tentunya lebih mencintai kepada Al-Quran. Semuanya inilah Quran surah Al-Maidah ayat 48. Bapak baca dulu ya, dan nanti anak-anak semuanya juga bisa mengikutinya. Kalau ada Al-Quran silakan dibuka Qurannya, kalaupun tidak pakai Al-Quran mohon untuk menyimak saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa'a Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Satu ayat ya, cukup panjang ayatnya. Insyaallah kita baca berulang-ulang, nanti dengan mudah kita lebih fasih dan mudah-mudahan kita bisa menghafalnya. Ini terjemahan per kalimatnya, dan barangkali dalam kesempatan yang singkat ini Bapak hanya mengetengahkan, hanya menampilkan beberapa kalimat saja, dan nanti silakan sisa kalimatnya, kalimat berikutnya anak-anak semuanya bisa mengkaji lagi, membuka lagi, dan insya Allah tentunya Bapak sangat berharap anak-anak semuanya bisa menulis kembali ini ayat ya, kemudian terjemahannya, dan hasil belajar kita nanti tentu diarsipkan ya di dalam tulisan-tulisan, dan itu menjadi portofolio. Bapak bacakan di sini ya, kalimat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Terjemahannya, dan kami telah turunkan kepadamu Alkitab dengan membawa kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, membenarkan kitab-kitab sebelumnya.
wa muhaiminan alaih, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haq, dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah, sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Walakin liyabluwakum, tetapi Allah hendak menguji kamu. Fima atakum, terhadap pemberiannya kepadamu. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini ada ayat berikutnya, dan nanti ayat berikutnya, kalimat berikutnya sampai akhir ayat silakan dilengkapi ya anak-anak semua. Baik, kita lanjutkan terjemahannya dari ayat yang tadi kita bacakan. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Sekarang kita coba untuk menganalisis tajwid ya. Ini cukup ayatnya panjang, jadi banyak mungkin identifikasi tajwidnya, tapi dalam kesempatan yang singkat ini Bapak hanya membahas beberapa kalimat saja, beberapa kaidah saja, dan nanti tentunya sisanya anak-anak semuanya nanti bisa mempelajarinya, dan tentunya mudah-mudahan ya kita punya waktu nanti untuk membahas kembali ya. Baik, Bapak bacakan di sini nah itu nomor 1, nun mati menghadapi zai, itu hukumnya ikhfa ya. Cara membacanya tentu dengan dengung ya. Wa anzalna itu mad tabi'i ya, kemudian dilanjutkan dengan ada hamzah ya pada kalimat berikutnya, maka itu hukumnya adalah mad apa namanya? Mad jaiz munfasil ya, mad jaiz munfasil. Panjangnya sampai 4 harokat, bahkan sampai 5 harokat. Wa anzalna ilai ya disukun, itu harf lain ya, atau ada yang mengatakan itu mad lain itu tentu kalau mad itu panjang, berarti dipanjangkan 2 harokat. Ilaikal kitab, alif lam qamariyah di situ, alif lam qamariyah nomor 4 ya. Ilaikal kitab, ta di sana itu patah berdiri. Itu ada yang mengatakan di situ mad badal, ada yang mengatakan di situ mad tabi'i. Yang jelas di situ madnya mad asli ya. Kalau mad asli di sana taknya setelah ta itu ada alif. Alifnya diganti sama patah berdiri. Itu ada yang mengatakan mad badal. Juga ada yang mengatakan mad tabi'i. Pasti bisanya panjangnya 2 harokat. Baik, Bapak tidak membahas keseluruhan dari ayat ini kaidah tajwidnya. Dan nanti mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa menggali kembali ya dari tajwid ini. Ini tadi yang Bapak sampaikan ya.
Kemudian Allah menurunkan Al-Quran sebagai kitab yang terakhir pada penutup para nabi, sebagai lanjutan dan pembenar kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran adalah bukti dan penguji atas kebenaran kitab-kitab sebelumnya, penjelas, penerang, pelurus, pemurni dari kebatilan dan khurafat yang telah tercampur di dalamnya, penyempurna dan rujukan hukum-hukumnya. Allah memerintahkan untuk berhukum dengan kitabnya, mengamalkan dan mengagungkannya, dan melarang mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tersesat. Allah telah membuat syariat bagi setiap umat ada dijadikan sebagai dasar hukum dan jalan yang terang untuk ditempuh agar dapat meraih kebaikan dan memenuhi segala kebutuhan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia hanya akan membuat satu jalan dan syariat bagi seluruh umat manusia. Namun setiap manusia memiliki perbedaan pandangan dan pemikiran, yang mana itu sudah menjadi sunnatullah dan ketetapannya. Dan bagian dari hikmah perbedaan syariat itu adalah untuk menguji manusia antara yang beriman dan ingkar, dan yang baik dan yang jahat. Baik anakku semuanya, mungkin ini sebagai isi kandungan yang tentunya sangat luas sekali kandungan dari ayat ini. Dan tentu Bapak berharap anak-anakku semuanya bisa membuka kembali isi kandungannya yang lebih luas. Yang pasti ayat ini menjelaskan bagaimana kedudukan Al-Quran itu adalah membenarkan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelumnya. Nah, kita tahu ada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya itu ada Zabur, Taurat, Injil. Nah, itu semuanya adalah kitab Allah sama. Ya, kita wajib mengimaninya. Dan Al-Quran adalah kitab yang terakhir juga tentu kita wajib mengimaninya. Hanya Al-Quran itu karena ini adalah Al-Quran kitab yang terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah Nabi kita, dan tentu harus kita imani dan harus kita amalkan. Kalau kitab-kitab sebelumnya kita wajib mengimani dan tidak wajib mengamalkan. Baik anakku semuanya, subhanallah.